Biaya di sektor pendidikan kembali menjadi salah satu kelompok penyumbang utama inflasi di bulan Agustus 2024. BPS mencatat Indonesia mengalami inflasi 2,12% secara tahunan year on year dan secara tahun kalender berjalan sebesar 0,87% year to date, sementara secara bulanan terjadi deflasi sebesar 0,03% month to month. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini di Jakarta dikutip dari kantor berita Antara mengatakan, pada bulan Agustus 2024 kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 0,65%. Inflasi ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi pada Juli 2024. Kelompok ini memberikan andil inflasi sebesar 0,04% terhadap inflasi umum. Dalam rinciannya, tren inflasi tertinggi terjadi pada biaya sekolah dasar yang sebesar 1,59%, diikuti oleh biaya sekolah menengah pertama sebesar 0,78%, biaya akademi perguruan tinggi 0,46%, serta biaya sekolah menengah atas 0,36%. Biaya sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan akademi perguruan tinggi menjadi komoditas utama penyumbang inflasi masing-masing sebesar 0,01%. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa inflasi pada kelompok pendidikan disebabkan oleh kenaikan biaya sumbangan pembinaan pendidikan SPP serta uang kuliah tunggal UKT pada berbagai perguruan tinggi. Secara umum, kenaikan biaya perguruan tinggi pada bulan Agustus 2024 mengalami inflasi sebesar 0,46% dan salah satu faktornya adalah kenaikan UKT-nya. Selain faktor pendidikan, komoditas bahan bakar minyak BBM juga turut menyumbang inflasi di Agustus tahun ini. Puji mengatakan bensin dan solar sebagai komoditas mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,66% dan 0,43%. Kenaikan harga bensin ini menyumbang inflasi dengan andil sebesar 0,03%. Ia menilai kenaikan harga BBM jenis Pertamax Turbo, Pertamina Green, 95, Pertamina Dex, dan Dex Lite pada 2 Agustus lalu, diikuti penyesuaian harga Pertamax mulai 10 Agustus lalu, turut menjadi penyumbang utama inflasi. Dalam 3 tahun terakhir, inflasi tertinggi komoditas bensin dan solar terjadi pada September 2022. Dan ini diketahui bersama bahwa saat itu pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM, baik BBM subsidi maupun BBM non-subsidi. Bali Pos melaporkan.